Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Pada video kali ini, saya akan membagikan sebuah partai catur yang indah dengan langkah-langkah brilian yang dimainkan oleh dua orang legenda catur. Mikhail Tal, juara dunia catur ke-8 tahun 1961, dan Boris Spassky, juara dunia catur ke-10 tahun 1969-1972. Di partai ini, Tal mempermainkan Spassky dengan menukar kuda dengan bidak dan menolak memukul menteri, walaupun akhirnya menteri tetap diambil. Bagaimana keseruan permainan ini? Mari kita langsung saja ke partainya. Partai ini dimainkan tahun 1980. Putih dipegang oleh Mikhail Tal, mempergunakan pembukaan Ruy Lopez, dan hitam oleh Boris Spassky. Di sini Tal memulai bidak E4, Spassky menjawab E5, Tal melanjutkan kuda F3, Spassky kuda C6. Di sini Tal gajah B5. Ini adalah pembukaan Ruy Lopez. Di sini Spassky bidak A6 mengancam gajah. Tal gajah A4. Spassky melanjutkan kuda F6, pengimbang buah dan menekan bidak di E4. Di sini Tal rokade, dan di sini Spassky gajah E7, juga persiapan rokade. Dan Tal melanjutkan benteng E1 melindungi bidak E4. Di sini Spassky bidak B5 mengancam gajah, dan Tal gajah B3. Sampai di sini permainan sesuai dengan langkah textbook. Spassky bidak E6, D6 untuk menambah bantuan terhadap bidak E5, dan juga membuka gajah di C8. Tal melanjutkan bidak C3, rencananya tentu untuk melindungi petak B4 dari ancam kuda dan juga petak D4, sekaligus mempersiapkan tempat lari gajah ke C2 apabila kuda ke A5. Dan di sini Spassky rokade mengamankan raja dan mengaktifkan benteng, dan Tal melanjutkan bidak A3, rencana jelas untuk menghalangi hitam ke G4 gajah ataupun kuda. Dan di sini Spassky melihat kuda di C6 yang sudah tidak berfungsi lagi, maka dia kembali ke B8 untuk pindah ke D7 yang lebih bagus. Dan di sini Tal memanfaatkan kesempatan ini dengan bidak D4 untuk menyerang pusat papan. Dan di sini Spassky kuda B D7 untuk mengontrol petak C5 dan B6. Tal melanjutkan kuda B D2 pengimbang buah, dan di sini Spassky gajah B7 untuk menekan bidak di E4. Dan di sini Tal, karena gajah di B3 sudah tidak dibutuhkan, maka dia lebih memilih gajah C2 melindungi bidak E4 dan juga mengawasi diagonal B1 A7 yang sangat berbahaya untuk hitam. Dan di sini hitam tentu benteng E8 untuk menduduki lajur E, karena pertempuran akan terjadi di pusat papan. Tal di sini kuda F1 untuk berpindah ke sayap raja, menduduki petak G3 yang sangat bagus. Dan hitam gajah F8 membuka benteng di lajur E. Tal kuda G3 sesuai rencana untuk menekan petak F5 dan H5. Di sini Spassky gentar juga melihat kuda yang sangat berbahaya, maka dia
memajukan bidak G6, melindungi peta F5 dan H5 sekaligus peta untuk gajah di G7. Di sini melihat sayap raja yang sudah kuat perlindungan dari hitam, maka tal mengadu nasib di sayap menteri dengan bidak A4. Dan di sini tentu saja bila hitam pukul bidak, maka posisi putih sangat bagus karena jalur A didapat putih dan bidak A6 sudah lemah. Maka di sini Spassky lebih memilih bidak C5 untuk menekan bidak D4 dan mengharapkan tal untuk memukul salah satu bidaknya. Dan itu bagus untuk hitam. Tapi di sini tal lebih memilih maju D5 untuk mengunci gajah di B7 dan memacetkan pusat papan. Dan Spassky juga tidak mau kalah, dia bidak C4 mengontrol peta B3 dan D3. Sekarang tal melihat posisi di sayap menteri sudah agak macet, maka dia beralih ke sayap raja gajah G5 mengikat kuda di F6. Di sini Spassky melihat gajah yang sangat berbahaya mengancam kuda, maka dia lebih memilih mengusir dengan bidak H6. Sebenarnya bidak ini agak lemah nantinya, karena ini bidak tempat berlindung raja. Dan di sini tal memanfaatkan situasi lemah ini. Dia gajah E3, jadi dia tidak memukul kuda. Dia mengintip bidak di H6. Dan di sini Spassky benteng B8. Dia mungkin tidak ingin nanti apabila terjadi pukul memukul, maka bentengnya di A8 tidak ingin dia tukar dengan benteng tal. Maka dia memilih benteng B8. Dan di sini tal menteri D2 mulai menekan bidak di H6. Dan di sini Spassky melihat bidaknya yang terancam, dia lebih memilih bidak maju H5. Dan sekarang tal sudah mendapatkan peta G5 yang sangat kuat untuk kudanya. Tentu saja tal kuda G5. Nah, di sini Spassky melihat kuda tal yang sangat berbahaya di G5, maka dia tidak tahan, maka dia mengajak pertukaran dengan kuda ke G7. Dan di sini tal menerima kuda pukul kuda, raja pukul kuda, dan tal memainkan benteng ke F1. Sepertinya di sini tal mempunyai sebuah rencana yang belum bisa dibaca oleh lawan. Tetapi secara logika tentu dia akan membongkar nanti lajur F untuk bentengnya. Dan di sini Spassky raja G8 untuk melindungi bidak F7 sewaktu-waktu nantinya. Dan di sini tal raja H1. Ini sepertinya merupakan langkah tunggu. Tal ingin tahu apa langkah dari Spassky sekarang. Dan Spassky tentu saja gajah G7. Dia menduduki peta yang sangat kuat untuk gajahnya. Nah, sekarang baru tal bidak pukul bidak B5. Spassky tentu bidak pukul bidak B5. Dan tal mulai bidak F4 membongkar jalur F. Dan di sini melihat ancaman dari tal yang sangat berbahaya bidak maju ke F5 yang menghancurkan bidak sayap rajanya. Tentu dia lebih memilih bidak pukul bidak. Dan di sini tal bidak pukul bidak mengancam bidak D6. Dan Spassky menteri E7 melindungi bidak di D6. Tal gajah G5 mengancam menteri. Spassky menteri E5. Tal kembali ke
F4 mengancam menteri, dan Spassky kembali ke E7 menghindar. Tal kembali ke G5 mengancam menteri, dan Spassky kembali ke E5 mengancam kuda di G3. Di sini sepertinya Spassky ingin remis, tetapi Tal yang terkenal aneh, dia tidak ingin partai remis. Kalau tidak kalah, dia menang. Itu adalah Tal, atau ciri-ciri khas dari Tal. Dan di sini dia bukan gajah ke F4, sebab kalau ke F4 berarti posisi remis, maka dia pilih benteng F3 melindungi kuda. Nah, pada posisi ini melihat benteng cuma ada satu di jalur A, benteng lain tidak ada lagi di F1, maka Spassky lebih memilih benteng A8 mengajak pertukaran. Tentu saja kalau Tal memukul benteng akan bagus posisi hitam karena bentengnya sudah menduduki lajur A yang sangat baik. Tetapi di sini Tal lebih memilih benteng F1 menekan bidak F7. Dan tentu di sini Spassky terpaksa benteng F8 melindungi bidak F7. Dan di sini baru kegilaan Tal mulai muncul. Dia pukul atau korbankan kuda ke bidak H5. Dan di sini Spassky tentu melihat kuda Tal, dia akan pukul kuda, bidak pukul kuda, karena dia sudah menghitung dalam beberapa langkah ke depan belum nampak apa ancaman dari Tal setelah mengorbankan kuda. Sekarang kita melihat pertarungan yang seru antara Spassky yang menang Prira melawan Tal yang menang posisi. Mari kita lihat mana yang lebih unggul. Di sini Tal melanjutkan benteng F5 mengancam menteri. Menteri satu-satunya ke E8. Tal kembali mengorbankan bidaknya ke E5. Tujuannya untuk membuka gajah di C2 dan membuka diagonal B1 A7. Tentu di sini Spassky terpaksa mengambil bidak pukul bidak. Dan di sini Tal kembali memaksa gajah H6 mengajak pertukaran, dan Spassky benteng A6 mengancam gajah. Tal gajah pukul gajah, Spassky raja pukul gajah, dan di sini Tal bidak D6 menutup benteng ke arah sayap raja, dan ada ancaman skak dengan menteri. Dan di sini sebenarnya kalau seandainya hitam mengabaikan rencana putih untuk skak ke G5, tentu hitam akan mat dalam 3 langkah. Misalkan saja di sini benteng E2, tentu putih menteri skak, raja terpaksa ke A7, menteri pukul bidak, raja G7, benteng G5 skak mat. Nah, kita kembali ke langkah partai. Nah, itu sebabnya di sini karena Spassky sudah menghitung kemungkinan mat dalam 3 langkah, maka dia terpaksa memajukan bidak F6 mengancam petak G5. Dan sekali lagi Tal bermain gila. Dia mengorbankan bidak perwira lagi benteng G5. Dan sekali lagi Spassky juga tidak berani memukul. Sebab di sini seandainya Spassky memukul, maka tentu juga akan mat dalam 3 langkah. Menteri pukul bidak skak, raja lari, menteri skak,
Raja G8, Menteri H7. Dan sekarang seandainya Raja lari ke H8, sama saja akan mat dalam beberapa langkah. Tentu benteng G3, rencana menteri akan skak ke H6. Di sini tentu hitam cuma raja benteng atau menteri ke F7, dan putih menteri skak H6, menteri tutup, dan menteri menteri juga skak kemar. Nah, itu sebabnya pada posisi ini satu-satunya jalan yang memungkinkan untuk hitam atau Spassky raja ke F7, dan di sini tal gajah G6 skak, raja lari D6. Nah, di sini tal mempermainkan Spassky, dia tidak memukul menteri di E8, tetapi dia gajah F5 skak, dan tentu saja menteri raja terpaksa kembali ke F7. Dan di sini tal menteri D1, ancaman mat ke H5. Tentu di sini Spassky terpaksa benteng H8 melindungi mat di H5. Dan sekarang tal kembali gajah F6 skak, dan Spassky kembali ke H6, E6, dan di sini tal baru memukul menteri ke di E8, dan Spassky terpaksa benteng pukul gajah, dan di sini tal melanjutkan menteri pukul bidak mengancam benteng di E8, dan Spassky terpaksa benteng D8, dan tal melanjutkan benteng G7 mengancam skak dengan menteri ke F7. Di sini Spassky terpaksa raja pukul bidak D6, tal menteri F7, dan sampai di sini Spassky menyerah. Sebab kalau partai ini dilanjutkan, tentu dia sudah jelas akan kalah. Kita pilih saja salah satu contoh. Seandainya di sini raja lari ke C7, tentu di sini benteng pukul bidak F6, dan bila benteng pukul benteng, jelas menteri pukul benteng, dan posisi hitam sudah benar-benar kalah total. Nah, sahabat catur, itu tadi sebuah partai yang sangat indah dengan kombinasi tingkat tinggi dari dua orang legenda catur masa lalu, Mikhail Tal dan Boris Spassky. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat pecinta catur. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini clearance of squad atau mengosongkan petak. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.